Inggris mengaku tidak takut pada, apalagi terguncang dengan ancaman serangan senjata nuklir yang dilontarkan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap negara-negara NATO. Putin mengeluarkan ancaman itu setelah negara-negara NATO dia anggap terus-terusan ikut campur dalam perang Moskow di Ukraina. Kami memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan penangkal nuklir dan kami adalah bagian dari kemitraan NATO dari 30 negara yang mengalahkan dia. Melebihi jumlah senjata dia dan berpotensi memiliki semua kemampuan yang kami miliki. Saya tidak takut padanya dan saya pikir kita harus sangat bersyukur di negara ini bahwa kita memiliki penangkal nuklir. Berbicara kepada para senator di St. Petersburg pada hari Rabu, Putin mengeluarkan ancaman baru kepada negara-negara yang ikut campur dalam perangnya di Ukraina sambil mengklaim bahwa negara-negara itu sudah berusaha untuk mengubah Ukraina menjadi anti-Rusia. Jika seseorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung dari luar dan menciptakan ancaman strategi bagi Rusia yang tidak dapat kami terima, mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat. Serangan secepat kilat yang dimaksud Putin ditafsirkan media-media barat sebagai serangan rudal balistik antar benua atau RS-28 Sarmat berkecepatan hipersonik yang bisa membawa 15 hulu ledak nuklir dalam sekali tembak. Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari. Moskow menggunakan narasi operasi militer khusus, bukan invasi, ataupun perang dalam mendefinisikan tindakannya di negara tetangga. Pada 27 Februari, Presiden Putin memerintahkan pasukan-pasukan nuklir dalam kondisi siaga tinggi sebagai tanggapan atas pernyataan agresif oleh anggota NATO terhadap Moskow. Tetapi Welles mengatakan dia tidak berpikir Putin akan menggunakan senjata nuklir dan berpendapat bahwa apa yang disebut invasi kilat ke Ukraina oleh Rusia tidak berjalan dengan baik. Inggris juga mengancam serang balik Rusia sudah disiapkan senjata ini. Inggris juga telah bersiap menyerang balik Rusia yang kini masih berkonflik dengan Ukraina. Ancaman ini disampaikan Inggris seiring siapnya persenjataan negara itu untuk menyerang Rusia. Mengutip dari BBC Internasional, Inggris mengumumkan akan menyumbangkan senjata anti pesawat kepada Ukraina. Rencana Inggris ini lantas ditanggapi Menteri Pertahanan Rusia yang menyebut Inggris memprovokasi Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Euronews juga melaporkan saat ini beberapa negara Uni Eropa dan anggota NATO sedang bersiap menyuplai senjata berat ke Ukraina. Senjata yang dimaksud juga termasuk persenjataan udara. Bantuan ini membuat Rusia menuduh NATO dan negara-negara lain memantik perang proksi dengannya. Mengutip Daily Mail, negeri Ratu Elizabeth diketahui memiliki rudal Trident yang menjadi komponen kunci dari sistem senjata nuklir Inggris. Trident diakuisisi oleh pemerintah Margaret Thatcher pada awal 1980-an sebagai pengganti sistem rudal Polaris. Rudal ini pun diangkut dengan sempat, yaitu dengan 4 kapal selam kelas Vanguard yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut HM Clyde di pantai barat Skotlandia. Seperti Trident memiliki jangkauan hingga 12.000 km. Ini berarti Trident memiliki kemampuan untuk mencapai target dimanapun termasuk ke Rusia dan juga China. Dahulu di bawah pemimpin Mikhail Gorbachev, Uni Soviet berusaha merundingkan perjanjian senjata yang akan memaksa Inggris untuk melepaskan penangkal nuklirnya. Namun Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan menolak untuk mengabulkan permintaan ini. Gorbachev akhirnya mundur mengizinkan AS dan Uni Soviet untuk menandatangani perjanjian bersejarah yakni perjanjian kekuatan nuklir jangka menengah pada tahun 1987. Menurut ketentuan kesepakatan, semua rudal berbasis darat dengan jarak 500 hingga 5.500 km dilarang. Namun perjanjian itu tidak termasuk penyebaran rudal perantara yang diluncurkan dari udara ataupun laut, yang memastikan kelanjutan nasib Trident di armada nuklir Inggris. Di 2016, sistem Trident pun diperbarui, bahkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran 30 miliar pounds. Senjata nuklir ada di sini dan mereka tidak akan hilang, kata Menteri Pertahanan Inggris kala itu, Michael Fallon, dikutip dari Express, mempertahankan keberadaan Trident. Inggris bikin perang Rusia versus Ukraina semakin panjang, mereka terus pasok senjata ke Ukraina. Inggris selalu setia di belakang Ukraina. Lagi-lagi mereka datang untuk memberikan bantuan militer dan juga peralatan perang. Tak tanggung-tanggung, kini mereka siap memberikan pasokan peralatan perang berupa peperangan elektronik, rudal, peluncur rudal, sistem radar baterai, peralatan pengacau GPS, dan juga ribuan perangkat night vision. Tentu saja, banyaknya bantuan yang diberikan Inggris itu juga akan menjadikan perang Rusia versus Ukraina akan semakin panjang. Sebab Ukraina seperti terus dipaksa berperang melawan Rusia, padahal secara teknologi dan kemampuan Rusia di atas Ukraina. Namun, Ukraina kota setelah mendapatkan sokongan dan juga bantuan peralatan perang dari negara barat AS dan NATO. Lalu apa sebenarnya target utama negara barat pada Ukraina dan juga Rusia? Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dijadwalkan mengumumkan bantuan militer lebih lanjut untuk Ukraina pada 3 Mei dalam pidatonya di parlemen di Kiev. Yang pertama,
oleh seorang pemimpin asing sejak invasi Moskow yang tidak beralasan saat Rusia melanjutkan penembakannya terhadap Mariupol sehari setelah serangan. Sekelompok pengungsi juga meninggalkan kota pelabuhan yang terkepung. Johnson yang akan memuji perlawanan Ukraina sebagai waktu terbaik ketika ia berbicara kepada legislatif melalui tautan video juga akan mengumumkan 300 juta pounds bantuan militer untuk Kiev, kata kantornya. Inggris juga telah mengirimkan peralatan militer termasuk rudal dan juga peluncur rudal ke Ukraina. Bantuan akan terdiri dari peralatan peperangan elektronik, sistem radar baterai, peralatan pengacau DPS dan juga ribuan perangkat night vision. Dalam pidatonya, Johnson akan merujuk pada pidato tahun 1940 oleh pemimpin Perang Dunia II Winston Churchill saat Inggris menghadapi agresi Nazi Jerman. Johnson juga akan mengatakan bahwa rakyat Inggris menunjukkan persatuan dan tekad sedemikian rupa sehingga kita mengingat saat-saat bahaya terbesar kita sebagai saat-saat terbaik kita. Ini adalah saat terbaik di Ukraina, bab epik dalam kisah nasional Anda yang akan diingat dan dicermati untuk generasi yang akan datang. Sementara itu, Komisi Eropa juga akan mengusulkan paket tindakan baru termasuk embargo minyak Rusia, kata para pejabat. Sanksi juga akan menargetkan bank terbesar di negara itu, Sberbank, yang akan dikeluarkan dari sistem komunikasi perbankan global SWIFT, kata diplomat yang tidak disebutkan namanya. Di kota pelabuhan selatan Ukraina Mariupol, upaya evakuasi warga sipil terhenti saat Rusia melanjutkan penembakan di pabrik baja Azovstal, di mana ratusan orang masih bersembunyi sehari setelah kelompok pertama meninggalkan bunker bawah tanah. Wakil Wali Kota Mariupol, Sergei Orlov, mengatakan kepada BBC bahwa negosiasi tingkat tinggi sedang berlangsung antara Ukraina, Rusia, dan organisasi internasional untuk lebih banyak evakuasi, di mana upaya sebelumnya untuk membuka koridor aman dari kota pelabuhan laut Azov yang terkepung dan tempat lain telah gagal. Lokasi strategis Mariupol di dekat semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia secara ilegal dari Ukraina pada tahun 2014 telah menjadikannya target pemboman Rusia tanpa henti yang telah mengubah kota yang memiliki populasi sebelum perang sekitar 400.000 menjadi reruntuhan. Sebanyak 100.000 orang memiliki masih berada di Mariupol, termasuk sekitar 2.000 pejuang Ukraina di bawah kompleks Azovstal yang luas satu-satunya bagian kota yang tidak diduduki oleh Rusia. Saat upaya sedang dilakukan untuk evakuasi baru warga sipil dari Mariupol, pertempuran juga berkecamuk di kota pelabuhan strategis Odessa dan timur Ukraina. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun tewas dan dalam serangan baru Rusia di Odessa, kata Dewan Kota. Sejak Rusia melancarkan perang tanpa alasan pada 24 Februari, pasukannya telah gagal untuk sepenuhnya mengambil alih kota besar Ukraina dimanapun. Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa Moskow berencana untuk secara resmi mengambil alih wilayah di kota Ukraina. Michael Carpenter, Duta Besar AS untuk OSCE, mengatakan Rusia berusaha untuk dan berencana untuk segera mencaplok wilayah Luhansk dan Donetsk di wilayah Donbas timur Ukraina menggunakan referendum setelah gagal menggulingkan pemerintahan Kiev. Rusia secara mengejutkan menghadapi perlawanan gigih di utara di sekitar wilayah Kiev dan juga Chernihiv yang memang memaksa untuk menggerakkan kembali pasukannya di selatan dan timur di mana pertempuran telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.